Sungguh berbahagia pada saat ini bahwa kita telah disatukan oleh Tuhan untuk bersama-sama membangun ibadah pada saat ini. Dan ibadah ini adalah ibadah yang sangat istimewa, di mana Tuhan sendiri melalui Gereja Kristen Jawi Wetan berkenan untuk mendewasakan calon jemaat Spelot untuk menjadi jemaat Spelot. Untuk itu, mari kita membangun ibadah kita ini dengan liturgi yang sudah disiapkan. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita bersama-sama memujikan kemuliaan Tuhan dengan kidung jemaat nomor 1 bait yang pertama. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema ibadah kita pada saat ini, kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan dari kitab Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 16. Demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua, orang-orang percaya yang membangun hidup imannya dalam kehidupan berjemaat. Dalam hidup berjemaat itulah Tuhan mengikat satu dengan yang lain dalam kasih-Nya, supaya semua bagian dalam jemaat itu menjadi satu tubuh yang rapi dan dapat mewujudkan pelayanan kasih-Nya.
Kita akan bersama-sama mendengarkan, menghayati paduan suara dari anak dan remaja dari Spelot dengan judul Berkumandang. Dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pujian anak-anak kita diajak, diingatkan untuk memberitakan Injil Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Tetapi marilah kita juga mau untuk melihat dalam diri kita masing-masing, bahwa pada saat kita memberitakan Injil Kristus itu, tidak seutuhnya kita bisa mencondongkan hidup kita seperti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, marilah di dalam ibadah ini kita datang kepada Tuhan, menyerahkan dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara,
Marilah kita mengakui segala kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam membangun kehidupan bersama dengan sesama, dan memohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Ya Allah, Engkau telah menciptakan bumi dan langit dalam keadaan baik, tetapi kami sering kurang menghargai ciptaan-Mu itu karena ketamakan kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Engkau telah memberi kami sesama yang sepadan, supaya di dalam kehidupan sehari-hari kami saling mengasihi. Tetapi kami mengetahui bahwa kami tidak bisa selalu mengasihi mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mempersekutukan dan menguduskan kami melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Tetapi kami masih sering mementingkan diri dan persekutuan kami sendiri di tempat ini. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Saudara-saudara, Tuhan itu Maha Kasih. Apabila kita mau mengakui segala kesalahan dengan tulus hati, maka Ia akan mengampuni kita, seperti firman-Nya demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita menyambut firman Tuhan ini. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita pujikan kidung jemaat nomor 40 bait 1. Duduk kembali. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca sekaligus merenungkan firman Tuhan ini, mari sejenak kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, ya Tuhan kami Yesus yang kami sembah. Di saat siang hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat yang melimpah atas kami. Lebih-lebih pada saat ini Tuhan, Kau sudah mempertemukan kami di tempat ini dalam satu ibadah dalam rangka peresmian jemaat-Mu di tempat ini, jemaat GKJW Sepelot. Dan saat ini pula Tuhan, kami akan bersama-sama
mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami undang kuasa Tuhan untuk datang di tengah-tengah kami. Biarlah apa yang hendak kami dengar dan kami renungkan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan pelayan-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau berkati, sehingga apa yang disampaikan senantiasa hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Berfirmanlah atas kami Tuhan, hamba-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Dan nanti setelah pembacaan ini selesai, akan kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 59. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-5 sampai 12. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Amin. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 59. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca koran, kira-kira mata kita itu akan tertuju kemana? Kalau kita dalam perjalanan ke Malang atau apa, biasanya kita melihat orang-orang berjualan koran. Maka kita akan segera mengarahkan mata kita, biasanya itu yang pertama adalah pada gambare opo.
Kalau gambarnya menarik, kita tertarik untuk membaca. Kalau ternyata tidak ada gambar, maka kita akan segera mencari huruf yang dicetak lebih besar dan tebal. Judul. Itu yang selalu akan menjadi poin pertama kita ketika membaca koran ataupun apapun. Nah, tetapi kita sendiri tentu sangat jarang untuk bisa punya keinginan mengetahui siapa ya yang menulis berita ini. Kita tidak ambil peduli. Yang penting kita membaca beritanya itu, mengerti, memperluas wawasan kita, selesai. Padahal jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sang penulis itu di dalam menuliskan berita yang disampaikan kepada orang banyak, tentu bukan sekedar persoalan menulis. Dia juga berhadapan dengan mara bahaya, dengan kesulitan-kesulitan. Bahkan kalau ingin menyajikan berita perang, dia juga harus ada di medan perang itu, di tengah-tengah orang yang baku tembak, bisa melayang. Itulah sang penyaji berita. Dia tidak menghiraukan nyawanya. Bagi dia adalah bagaimana dia mendapatkan berita itu dan menyampaikan kepada banyak orang. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti itulah Paulus, rasul yang besar, yang kita mengenal tulisan-tulisannya begitu berwibawa. Di dalam dia menyampaikan pewartaan Injil itu tentu tidak semudah beliau menuliskan kata-kata itu, karena Paulus juga disesah, dipenjara, disiksa demi supaya Injil itu dapat tersampaikan kepada banyak orang. Dalam kondisi seperti itulah Paulus itu merasa bahwa berita sukacita yang digambarkan itu adalah harta. Jadi berita keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk dunia ini itu adalah harta. Dan harta itu ditempatkan oleh Tuhan dalam hidup Paulus yang sebenarnya adalah lemah dan biasa saja. Dia juga mengalami sakit. Dia juga mengalami jatuh bangun. Tetapi kesaksiannya mengatakan dalam segala hal kami ditindas tidak terjepit, habis akal tidak putus asa, dianiaya tapi tidak merasa sendiri karena ada Yesus, dihempaskan tapi tidak binasa. Jadi itulah kesaksian hidup Paulus yang merasa bahwa Tuhan telah mempercayakan keselamatan, kabar sukacita itu di dalam hidupnya yang lemah itu. Nah, sekarang ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang mempercayakan harta itu kepada Spelot. Berita keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu yang telah dikerjakannya dengan
mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, itu adalah keselamatan untuk dunia dan isinya. Dan karya ini, berita ini dipercayakan kepada jemaat Spelot supaya melalui orang-orang yang ada di Spelot itu, pewartaan Injil Kristus itu dapat berkumandang dalam semua keadaan. Sehingga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita keselamatan yang dipercayakan oleh Tuhan dalam jemaat gereja ini adalah harta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi gereja itu adalah harta yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat Spelot. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika harta itu dipercayakan kepada kita? Bagaimana sesuatu yang sangat berarti itu dipercayakan kepada kita? Biasanya yang terjadi adalah bagaimana kita justru saling berebut untuk bisa mendapatkan. Niku penyakit kita. Jadi berebut untuk bisa mendapatkan. Padahal Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita memiliki sesuatu yang sangat berarti, anak katakanlah nggih. Contohnya, jika kita memiliki anak, kita menganggap anak itu adalah sangat berharga, harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Pastilah kita sebagai orang tua itu, kita itu ya akan memberikan apa saja yang kita punya untuk anak kita, merawat anak kita. Kita memberikan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita untuk anak-anak kita. Jadi yang ada itu adalah memberi, bukan mendapatkan. Jadi ketika kita diberi sesuatu yang berharga dan kita sangat bersyukur, maka justru disitulah kita memberikan apa saja demi merawat harta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, oleh sebab itu nantinya tentunya bagi jemaat, calon jemaat Spelot yang nanti akan diresmikan menjadi jemaat yang dewasa, gereja ini, jemaat ini adalah harta yang diberikan oleh Tuhan kepada panjenengan semua. Jika kita menganggap gereja, jemaat ini adalah sesuatu yang sangat berharga, maka sikap kita, cara berpikir kita adalah memberikan sesuatu untuk gereja kita, jemaat kita, bukan meminta. Lek gak diladeni titenono, aku ora kate kebaktian, aku ora bakal melu kegiatane pesamuan. Meminta. Lah kalau semua ini separuh seperti itu, maka lambat laun harta yang dipercayakan itu pasti juga akan menjadi rusak dan hilang. Nah, oleh sebab itu, mari jemaat Spelot nantinya itu juga menerima harta ini dengan juga memberikan apa yang ada di
dalam diri panjenengan untuk dapat menjaga dan mengembangkan jemaat ini. Contohnya napa Bu? Ya gampang mawon. Nggih sing sregep nyambangi gerejane. Andai kata berminggu ngeten iki lagi bunga-bungai. Jadi wujudnya jagi yang sederhana itu kan ya, ala dina minggu ya aku tak ngabekti. Tak inguke gerejaku iki kurang apa? Memberikan waktu kita, pikiran kita, apa yang ada dalam hidup kita demi kelangsungan pertumbuhan jemaat kita ini. Tentu sebuah kebahagiaan tersendiri bahwa Tuhan mempercayakan harta ini kepada jemaat Spelot bukan karena kekuatan Spelot, tetapi karena kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada panjenengan. Dalam kelemahan itulah kekuatan dan berkat Allah menjadi sangat nyata, manakala dalam kelemahan itu kita senantiasa menggantungkan hidup berjemaat kita kepada Sang Empunya gereja ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Kita mengambil saat teduh. Amin. Kita menyambut paduan suara ibu-ibu Spelot dengan judul Cerahnya Hari Ini. Dipersilahkan.
bersama dengan umat Tuhan yang meyakini seluruh karya Allah yang ada di dalam pengakuan iman rasuli, maka kami mengundang jemaat untuk berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Kita akan mengaturkan persembahan kita yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita bersama mempersembahkan persembahan kita, dan persembahan kita marilah kita dasarkan dalam firman Tuhan yang demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengumpulkan persembahan kita dan kita naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 427. Kita pujikan bait yang pertama sampai kita selesai mengumpulkan persembahan. Tuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita mulia yang sungguh menarik impian dunia.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, baik itu oleh calon jemaat Spelot maupun oleh jemaat Pujiarjo yang selama ini mengampu kehidupan dari calon jemaat Spelot. Maka marilah kita memasuki prosesi untuk peresmian calon jemaat Spelot menjadi jemaat Spelot. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yehezkiel pernah berkata kepada bangsa Israel demikian, ada air keluar dari ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur dan bermuara ke laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara, apa yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel itu melambangkan gereja. Gereja tidak seperti kolam yang airnya hanya mengenang dan tidak bisa mengairi di sekitarnya, tetapi justru harus seperti sungai yang mengalir dan memberi kehidupan dan kesegaran bagi sekitarnya. Gereja yang mengalir adalah gereja yang penuh dengan dinamika dan yang dapat memberi semangat serta inspirasi yang menyegarkan bagi siapapun. Kehadiran Gereja Kristen Jawi Wetan di Jawa Timur ini justru harus bisa seperti sebuah sungai yang mengalir dan yang airnya dapat mengairi kehidupan umat manusia. Tuhan Yesus sendiri pernah berfirman, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dengan diresmikannya calon jemaat Spelot menjadi jemaat Spelot juga mencerminkan kehendak Tuhan agar gerejanya dapat menjadi air yang mengalir itu, yang memberlakukan kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Air yang memberi kehidupan bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama turut dalam persembahan pujian vokal grup dari Bapak-Bapak Spelot dengan judul Tiap Langkahku. Dipersilahkan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku
tetap tenang teduh teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku ke tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sidang Majelis Agung yang ke-107 tahun 2013 telah memutuskan bahwa calon jemaat Spelot dapat diresmikan menjadi sebuah jemaat. Keputusan ini memang akan membuat rasa sukacita bagi warga calon jemaat Spelot. Tetapi hendaknya juga selalu disadari bahwa pendewasaan bukan tujuan akhir. Bahkan ini merupakan awal dari perjuangan dalam mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini. Hendaknya warga jemaat Spelot menyadari akan hal ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan surat keputusan Majelis Agung berkaitan dengan penetapan calon jemaat Spelot menjadi jemaat Spelot. Majelis Agung Surat Keputusan nomor 295 garing Eskep garing 10 garing 2013 tentang pengesahan berdirinya Jemaat Spelot. Pelayan Harian Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan menimbang: 1. Usul Majelis Jemaat Pujiharjo lewat Majelis Daerah Malangpat tentang pendewasaan calon Jemaat Spelot menjadi jemaat yang mandiri. 2. Proposal pendewasaan calon jemaat Spelot. 3. Hasil pemeriksaan PHMA atas calon jemaat Spelot yang ternyata telah memenuhi persyaratan untuk menjadi jemaat yang mandiri. Mengingat: 1. Tata Gereja GKJW bab 5 pasal 11 butir 2 tentang persekutuan setempat yang mampu memenuhi panggilan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan. 2. Keputusan sidang ke-107 2013
Majelis Agung GKJW di Surabaya tentang pendewasaan calon jemaat spelot menjadi jemaat. 3. Mandat Majelis Agung GKJW kepada PHMA untuk meresmikan calon jemaat spelot menjadi jemaat. Memutuskan menetapkan berdirinya jemaat GKJW ke-159 pada tanggal 5 Oktober 2013 dengan nama Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Spelot. Pertama, jemaat ini beralamatkan di Jalan Kartemas nomor 4, Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Kedua, wilayah pelayanan seluruh ada di Dusun Spelot, Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Ketiga, para penatua dan diaken jemaat spelot untuk pertama kalinya terdiri atas nama-nama seperti tersebut dalam daftar terlampir surat keputusan ini. Keempat, jemaat spelot sebagai bagian dari Gereja Kristen Jawi Wetan yang dewasa ikut bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas panggilan Gereja Kristen Jawi Wetan secara keseluruhan sesuai tata dan peranata GKJW. Kelima, surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruannya. Diterbitkan di Malang tanggal 2 Oktober 2013. Pelayan harian Majelis Agung GKJW. Ketua tertanda Pendeta Condro Firmanto Garjito STH. Sekretaris Umum Pendeta Abednego Adinugroho NW SSI. Surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Majelis Jemaat Pujiharjo, 2. Majelis Jemaat Spelot, 3. PHMD se-GKJW, 4. Kantor Depak Kabupaten Malang, 5. Kanwil Depak Provinsi Jawa Timur, CQ Pembimas Kristen Protestan. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara, pembacaan SK yang telah menetapkan calon jemaat spelot menjadi jemaat spelot. Tetapi sebelum diresmikan ini, kami atas nama Majelis Agung GKJW yang menetapkan calon jemaat spelot menjadi jemaat spelot yang mandiri dan dewasa, kami ingin mendengar pengakuan kesediaan saudara-saudara, khususnya warga calon jemaat spelot. Untuk itu, kepada seluruh warga jemaat spelot dipersilahkan untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan Allah dengan perantaraan Tuhan Yesus telah mempersekutukan dan mengkuduskan saudara-saudara dalam persekutuan yang kudus? Bagaimana jawab saudara-saudara, apakah percaya? Ya, saya percaya. Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa sakramen yang dilayankan oleh gerejanya adalah sebagai meterai karya penyelamatan Allah yang sudah dinyatakan dengan perantaraan Tuhan Yesus? Bagaimana jawab saudara-saudara, apakah percaya? Ya, saya percaya. Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara-saudara selaku warga jemaat spelot yang adalah juga bagian dari Gereja Kristen Jawi Wetan akan ikut mendukung kegiatan dan kebutuhan gereja sesuai dengan talenta dan kemampuan masing-masing? Bagaimana jawab saudara-saudara, apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Atas dasar keyakinan dan kesanggupan dari seluruh warga jemaat spelot, maka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus,
kami atas nama Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan menetapkan bahwa calon jemaat Spelot menjadi jemaat Spelot yang adalah bagian dari Gereja Kristen Jawi Wetan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyambut sukacita ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 237 bait 1 dan 3. Dikasihi oleh Tuhan, dengan telah diresmikannya calon jemaat Spelot menjadi jemaat Spelot yang dewasa dan mandiri, yang telah lepas dari induknya yang selama ini menaungi, melayani sampai dengan di wilayah Spelot ini, maka sudah selayaknya jika dalam kesempatan yang indah ini kita akan membebas tugaskan saudara-saudara kita para penatua diaken dari jemaat Pujiarjo yang ada di wilayah Spelot. Untuk itu, kepada seluruh penatua dan diaken yang ada di wilayah Spelot, kami mengundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saudara-saudara kita yang selama ini telah melayani kita semua dalam perjalanan berjemaat, lebih-lebih dalam proses pendewasaan dari jemaat Spelot itu. Maka di akhir tugas mereka saat ini sebagai penatua dan diaken jemaat Pujiarjo, kita akan bersama-sama mendoakan mereka sehingga di dalam kehidupan selanjutnya hanya Tuhan sendiri yang menyertainya, seperti hanya Tuhan menyampaikan di dalam firman-Nya demikian.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita mendoakan saudara-saudara kita ini. Allah Sang Bapa yang kami imani dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini hati kami sungguh bersuka cita karena karya Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan telah memberikan pertumbuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan telah berkenan untuk mempercayakan harta yang indah itu kepada jemaat Spelot. Maka dengan telah diresmikannya jemaat Spelot ini menjadi jemaat yang dewasa dan mandiri, pada kesempatan ini pula kami akan membebas tugaskan saudara-saudara kami, para penatua dan diaken jemaat pujian yang ada di wilayah Spelot. Kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, hikmat roh yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka boleh berkarya dalam kehidupannya. Maka untuk selanjutnya Tuhan, dalam masa-masa yang menanti di depan mereka itu, kami juga mohon Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, sehingga hidup mereka ini boleh Tuhan pakai untuk mewartakan kabar sukacita itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warga jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Menandai untuk melepaskan saudara-saudara kita penatua diaken jemaat Pujiarjo dari tugas-tugasnya di wilayah Spelot ini, maka akan dilakukan pelepasan stola yang selama ini menjadi lambang dalam pelayanan mereka. Dipersilakan duduk kembali.